rumah-rumah di bawah 5 lantai itu di bawah tuh ketika terjadi gempa tuh langsung kena yang paling tinggi gitu. Iya. Itu yang saya. Di situ makanya di situ tantangannya gimana kita istilahnya kompakkan itu dengan istilahnya dengan struktur kita agar istilahnya bisa tahan lah terhadap gempa tersebut. Kembali lagi di podcast Ruang Cerita, sebuah wadah untuk bercerita bagi orang-orang yang kreatif, inovatif, serta inspiratif. Tentunya masih bersama saya ya, yang belum tergantikan di sini, Nizar. Mudah-mudahan gak bosan lah teman-teman. Ya, di podcast Ruang Cerita ini, kali ini kita kedatangan seorang yang masih satu tim dengan si Bambu. Beliau ini jago ya dalam hitungan-hitungan. Masih muda tapi memiliki kewibawaan, memiliki pesona kewibawaan. Nggak tahu ini penuaan dini atau pendewasaan dini. Wajar nih. Kayaknya nggak ada deh orang yang mau membiarkan kayak begini. Saya juga ada nih. Iya. Ya, oke lah. Gak lama dan gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita sambut Mas Aswar. Jabat tangan. Wah, gimana kabar Mas Aswar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik ya. Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Ini udah sempat balik ke kos? Udah sih tadi kan juga sempat ke stasiun bentar ya. Ke stasiun. Mau mudik ya. Tes dulu. Mau mudik kemana nih? Kalau mudik sih saya kebetulan kan sebenarnya pengennya itu tahun ini ke Pontianak ya. Harusnya ke Pontianak. Iya, pengennya ke Pontianak. Memang sebenarnya udah direncanakan dari tahun lalu sebenarnya. Setelah saya istilahnya segala urusan kampus selesai atau segala urusan yang ada di Jakarta selesai, itu waktu itu kerjaan pengennya pulang waktu itu tahun lalu. Cuman memang ya tahun lalu juga nggak bisa, tahun ini juga ada pelarangan yang lumayan ya. Jadi kayak nggak balik lagi. Jadi memang sih kayaknya mudik sekarang tuh mungkin sama keluarga istri, sama keluarga istri dan sama-sama keluarga saya yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi gitu. Gitu sih. Jadi mudiknya ke Jabodetabek. Itu kan biasanya definisi mudik kan pulang ke kampung. Iya sih. Kalau ini malah pulang ke kota. Pulang ke kota. Balik ya. Balik ya. Oke. Iya. Gimana duduknya udah nyaman? Udah ya nyaman ya? Kalau udah nyaman, udah relax, kita ngobrol nih. Sip. Oke, mungkin sebelum ngobrol nih Mas Aswar, kan Mas Aswar pasti banyak belum dikenal sama mungkin teman-teman si Bambu, fans setia si Bambu nih. Iya sih. Nah, kebanyakan kita kan mengekspos dari arsiteknya biasanya. Dia nggak tahu kalau ternyata di si Bambu ada posisi lain selain arsitek. Yang ini nggak kalah pentingnya. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu siapa Mas Aswar, mungkin dari nama lengkapnya, asalnya, terus posisinya sebagai apa? Oke, mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Azwar Fahmi. Muhammad Azwar Fahmi. Saya kalau asal sih mungkin saya lahirnya di Pontianak ya. Lahirnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ya. Kalimantan Barat. Lalu kalau asli mana nih saya agak bingung juga ya. Mungkin karena ibu saya Sunda asli, Tasik. Dan ayah saya Melayu di Pontianak gitu. Jadi memang campuran ya. Tapi memang sih kalau bilang sih mungkin saya asli Pontianak kali ya, karena lamanya di sana kali. Lama di sana. Asli Pontianak. Dan juga saya mulai ke sini tuh ya pas kuliah gitu. Pas kuliah teknik sipil di ITSB ya di Cikarang. Jadi pertama kali merantau tuh lah setelah SMA itu langsung merantau ke sini gitu. Dan memang sih di sini juga ada keluarga, dari keluarga ibu tuh ada di Jakarta, ada di Bekasi tadi kan.
Saya sampaikan ada di Lampung juga ada gitu, dan di Tasik itu sendiri ada gitu, jadi keluarga saya gitu. Ya sih. Dan untuk di si bambu ini saya posisinya ya structural engineer ya, ahli struktur atau untuk perhitungan struktur bangunan. Untuk istilahnya mewujudkan mimpi-mimpi arsitek lah agar semua itu bisa terbangun gitu. Iya. Oke, sabi banget ya kata-katanya. Memang. Iya. Tapi ya berarti ahli struktur ya. Mungkin sebelum kesana lah. Orang Pontianak. Terus baru merantau di Jakarta ya? Di Karawang ya? Di Cikarang. Cikarang. Iya. Gimana rasanya merantau tuh? Sebenarnya kalau saya bingung juga ya, maksudnya saya penasaran juga kok saya nggak terlalu kayak teman-teman saya yang homesick atau apa gitu ya. nggak ngerti juga apa saya sama orang tua, nggak juga gitu. saya sama orang tua gitu. Cuman memang yang bikin saya sedih itu ketika pertama kali merantau itu orang tua saya, terutama ibu. Kenapa tuh? Yang berat gitu, kayak ninggalin saya gitu. Kayak istilahnya dia mikirin, aduh kan pertama kali anaknya yang merantau itu saya kan, karena saya anak pertama kan, merantau ke luar gitu. Dia mikirin saya makan apa segala macam. Pokoknya tiap habis katanya tuh kata ayah saya tuh, setiap habis subuh tuh nangis kalau masak gitu. Aduh, itu yang bikin saya ngilu hati saya gitu kan. Ternyata ibu yang ibu yang jadi berat gitu, ninggalin saya gitu, karena dia mikir istilahnya walaupun ada keluarga ibu, cuman dia merasa saya itu sendiri di situ gitu, karena memang jauh juga kan, Cikarang Bekasi itu kan lumayan juga jaraknya gitu. Nah jadi ibu itu lumayan istilahnya, apalagi dia kan tahu masakan kesukaan saya itu kan kentang pedas, itu kentang balado gitu. Kentang. Waktu itu dia lagi masak itu katanya saya sambil nangis dia masak gitu. Karena bumbu air mata. Karena dia masak itu inget saya gitu. Ya Allah, itu udah makanya itu benar-benar dia didengar kayak gitu tuh pas merantau itu, kalau saya ada masalah sakit atau apapun kabar-kabar yang aneh-aneh itu nggak saya kabarin ke orang tua, takut nambah sedih kan. Iya benar-benar. Iya sih, itu sih mungkin tantangan saya di situ. Jadi kayak beneran baru pertama kali merantau, menyesuaikan adat-adat orang sini, kebiasaan orang sini gitu kan, yang berbeda dengan daerah saya gitu kan. Ya, itu sih yang istilahnya menantang gitu. Bertemu dengan teman-teman merantau yang lain dari berbagai daerah, itu yang istilahnya membuat kita terbuka. Oh gini ya ternyata orang-orang tuh cara berinteraksi dengan orang Sumatera dengan orang yang di Jawa tuh beda-beda gitu. Ya? Jadi harus menyesuaikan gitu. Apa yang kerasa paling beda nih kalau kamu di sini? Kalau yang merasa paling beda sih ya istilahnya kita tuh mungkin cara menyampaikan pendapat itu nggak bisa kita samakan gitu dengan ke orang ini tuh sama, kecuali kita dalam forum yang memang istilahnya organisasi yang istilahnya strukturalnya banyak gitu kan. Nah itu secara pribadi itu kadang kita ngobrol itu harus kita benar-benar kayak menyesuaikan gitu. Ada beberapa mungkin di daerah sini itu tuh kasar, atau di daerah sini itu biasa aja, itu yang harus benar-benar kita pahami gitu istilahnya, biar istilahnya kita tuh nggak banyak musuh lah itu. Oke. Nah, ke Jawa ya, ke Cikarang itu pas kuliah itu tahun berapa? Saya lulus SMA tuh tahun 2015. Oh, sepantaran ya? Iya, sepantaran. Sepantaran, baru tahu nih. Kirain tuan saya. Malah justru saya berpikiran sebaliknya. Kirain saya yang lebih tua ya. Semuanya ternyata. Iya. Berarti dari tahun 2012 sudah di Jawa dan mungkin bisa ditanya nggak dari lulus kuliah, terus akhirnya bisa sampai di si bambu itu gimana ceritanya? Ya, jadi sebenarnya pun saya tuh masuk teknik sipil itu bukan yang kayak benar-benar tujuan dari SMA ya sebenarnya. Kayak tujuannya kepepet juga sih, tapi memang kayak merasa kayaknya bisa deh di situ gitu kan. Jadi waktu itu tuh saya SMA. Mungkin kalau teman-teman saya nonton di sini tahu lah saya SMA gimana gitu. Kayak
Saya SMA tuh benar-benar dihabisin buat main. Saya puas-puasin main basket kan. Pengennya tinggi waktu itu, cuman nggak tinggi-tinggi. Katanya ini main futsal kan? Iya. Futsal itu main sama teman-teman kelas gitu. Biasa kan ada tanding antar kelas, nah saya jadi kipernya gitu kan. Oh, jago nih kipernya. Lumayan lah. Juara 1 kelas saya IPA 1. Ya, jadi SMA itu benar-benar saya nyesel juga sih sebenarnya. Ini mungkin kalau ada teman-teman SMA di sini yang nonton, teman-teman SMA yang nonton SMK atau apapun itu yang setara, kayaknya jangan sia-siain waktu belajar deh, walaupun istilahnya nggak ngerti atau apa itu, coba usahakan belajar sendiri gitu. Karena memang benar-benar istilahnya semua ilmu itu seenggaknya bisa membentuk pola pikir dan kita tuh kayak jadi kerja keras atau apa gitu. Dan yang saya sesali setelah lulus SMA itu benar-benar saya kerasa banget saya nggak lulus undangan, nggak lulus istilahnya saya waktu itu mau masuk PLN itu. Ada jalur SMA itu nggak lolos karena nggak terlalu tinggi badannya. Lalu ikut karena itu berbarengan sama SBMPTN, saya pilih ikut PLN itu, jadi nggak ikut SBMPTN. Akhirnya saya itu pokoknya gagal aja semuanya gagal. Itu akhirnya saya nyesel dan kayak wah gila nih, siapa lagi lah harapan orang tua kan istilahnya yang kita bisa bantu dia suatu saat nanti gitu kan. Nah di situ saya titik balik, saya istilahnya dari orang yang nggak pernah belajar gitu, saya langsung istilahnya beli pembelajaran online atau apa itu, saya belajar buat persiapan SBMPTN tahun depannya gitu, tahun 2016 gitu. Rencananya itu seperti itu. Setelah rencananya seperti itu, tahu-tahu berjalan saya belajar. Itu pertama kali saya belajar itu saya muntah, bener-bener kayak nggak pernah belajar, kayak pokoknya pusing gitu, sampai siapin kopi apa segala macem. Yang saya pertama kali belajar itu gimana caranya belajar gitu. Gimana caranya belajar Itu ada istilahnya yang bahas tentang itu. Lalu setelah itu saya coba bikin istilahnya alur berpikir saya tuh runtut. Jadi saya coba pelajari soal-soal logika TPA. Nah itu kan memperbaiki dulu pola pikir kita sebagai seseorang tuh jadi lebih kritis, lebih tertata, lebih teratur gitu kan. Nah di situ saya belajar cara belajar, udah itu belajar TPA. Setelah itu pokoknya udah semangat lah belajar. Akhirnya pola belajarnya udah kebentuk. Tahu dalam 2 bulan belajar itu ada teman saya yang di TSB itu, dia ngasih tahu ada beasiswa nih penutupan terakhir gitu. Katanya ada pembukaan jurusan baru, teknik sipil, arsitek, desain interior. Kalau arsitek waktu itu saya udah mikir saya nggak bisa gambar. Imajinasi saya kacau. Padahal suka bermain loh, harusnya imajinasinya itu luas. Jadi kan di SMA itu kan ada pelajaran menggambar, bener-bener kaku gitu, nggak kayak teman-teman yang lain yang dulu waktu SD gambarnya apa? Waduh, biasa gunung ya kan, sawah, bener-bener inspirasi tuh kayaknya saya nggak ada di situ kayaknya. Tapi dilihat dari teknik sipil kan, teknik sipil saya cari tahu dulu, kayaknya ada lapangan, kayaknya ada panas-panasan, udah itu mungkin ada hitungan gitu, jadi kayaknya cocok lah untuk orang yang gitu-gitu aja gitu kan menurut saya. Padahal sekali masuk ternyata disiksa ternyata. Aduh, sekali masuk ya di situ karena memang saya udah persiapan belajar itu benar-benar masuk kuliah, jadi memang udah kebentuk jadi benar-benar kayak saya udah siap gitu untuk kuliah gitu. Disitulah saya bersyukurnya saya bisa dari titik balik yang istilahnya benar-benar orang yang nggak belajar, jadi sekarang alhamdulillah pengen belajar terus gitu. Ada keinginan ingin meneruskan ke jenjang selanjutnya? Pasti. Kenapa ya? Jadi kalau saya ketika saya udah lulus kita belajar sih, saya merasa udah ada isi nih. Tahu-tahu saya bikin akun LinkedIn kan, lihat orang yang lebih hebat dari saya, kayak kok banyak banget orang yang lebih hebat dari, dan seumuran saya tuh udah lebih banyak lagi yang lebih hebat. Jadi kayak wah kayaknya nggak bisa nih kalau kita
kalau kita stop belajar, stop istilahnya merasa puas itu kayaknya enggak deh kayaknya. Makanya saya tuh istilahnya alhamdulillah sih keinginan belajar tuh menggebu-gebu sekarang gitu. Dan alhamdulillah juga di sekitar saya punya privilege yang istilahnya saya nggak ngerti kenapa di sekitar saya tuh ya Allah mudahkan gitu, ada aja orang yang bantu saya untuk bisa meraih apa yang saya pingin gitu. Kayak itu dosa-dosa di TSB itu udah kayak mereka ini udah kayak malaikat aja gitu, kayak istilahnya saya yang nggak bisa istilahnya dalam artian untuk berdiri di kaki saya sendiri, maksudnya istilahnya untuk menghidupi diri saya sendiri aja waktu itu nggak bisa. Akhirnya mereka bantu saya buat istilahnya bisa punya skill, bisa kerja. Itu udah bener luar biasa sih dosen-dosen saya itu. Dan juga ada salah satu dosen yang dosen struktur saya dan dosen pembimbing saya itu udah nganggap saya udah sebagai adiknya sendiri itu kan. Jadi kayak saya nggak ngerti, alhamdulillah banget Allah tuh ngirim orang-orang baik ini bisa ngajarin saya struktur gitu kan. Ya kebetulan yang bimbing saya tuh S2 struktur ITB, jadi istilahnya saya istilahnya terbimbing dengan baik lah dari istilahnya memulai karir saya harus dari mana, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya kuasai. Dan alhamdulillah juga saya juga punya abang sepupu ya, jadi dia ahli struktur di Bangka Belitung, ahli struktur bangunan jembatan gitu kan, pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Jadi ya lingkungan saya nggak tahu kenapa saya terjerumus di teknik sipil dan semuanya itu udah tersedia gitu. Tapi emang keluarganya pun juga banyak yang teknik sipil? Enggak sih, cuma abang sepupu saya aja. Cuman memang istilahnya ya langsung aja terfasilitasi gitu. Kalau liburan semester saya ke sana gitu. Bantu dia entah bikin rekap, entah apa gitu, RAB atau apa. Jadi saya dibantu istilahnya untuk berkembang, dibantu untuk dikasih lihat di depan yang prospeknya bagus tuh apa aja gitu kan. Di bidang sipil kan banyak kan, ada air, ada struktur, ada jalan pun dibagi lagi, ada itu banyak lah, geotek, tanah. Dan memang saya akhirnya milih struktur ya karena memang saya dekat juga sama dosen struktur. Dan saya juga berasa bisa gitu di situ gitu. Dan memang tapi masih banyak sih PR yang harus saya pelajari gitu ke depannya gitu. Oke, seorang lulusan teknik sipil ya berarti. Ini kan Mas Azwar kerja di biro arsitektur, dimana kadang ya orang teknik sipil tuh kadang kayak nggak terlihat. Ya itu udah hukum alam itu. Udah hukum alam. Jadi ibaratnya gini, kalau bangunan tuh bagus, yang dicari siapa arsiteknya gitu. Kalau bangunan roboh, jembatan roboh, ini siapa yang dibangun ya? Teknik sipilnya mana nih? Insinyurnya siapa? Insinyurnya siapa gitu. Iya. Udah hukum alam. Jadi itu kata-kata yang terngiang sejak lama ya. Iya. Sejak kita masuk di teknik sipil itu. Tidak masuk teknik sipil ya udah siap-siap, kita bukan di depan gitu. Memang ya kita udah sadar gitu bahwa ketika kita nanti berperan di masyarakat ya kita di belakang layar gitu. Nggak bakal tampil gitu. Tapi jarang sih. Tapi di Si Bambu tetap kita tampilkan. Iya, diundang di podcast. Ini lah perbedaan Si Bambu sama yang lain gitu kan. Orang yang di balik layar aja istilahnya diperkenalkan gitu kan. Di up. Ya. Iya. Oke, kan kalau kita belajar ya di waktu kuliah terus kita pengen kerja itu kan mungkin identiknya tuh kita tuh ngitung struktur gedung, struktur jembatan, atau bendungan. Iya. Nah cuma di sini kan ngitung struktur rumah. Kadang tuh orang nyepelein, alah cuma rumah. Ngapain sih harus dihitung? Nah gimana menurut pendapatnya Mas Azwar sebagai seorang ahli struktur? Iya. Ya itu sebenarnya pendapat yang salah sih sebenarnya, kalau misalnya bahkan kalau mungkin dibilang ya. Kalau kita struktur engineer itu mendesain itu bukan cuman per balok, per kolomnya itu kuat, tapi kita pengennya itu secara perilaku struktur secara keseluruhan itu kayak kompak, konektivitasnya bagus, sudah itu sampai ke pondasinya apa segala macam itu istilahnya secara menyeluruh gitu. Nah,
kalau misalnya kalau gedung bertingkat yang modelnya tipikal itu sebenarnya standarnya itu udah kayak template gitu. Jadi istilahnya udah ada gitu. Jadi arsitek kayaknya nggak banyak juga yang istilahnya, kecuali gedung-gedung yang dipuntir-puntir itu pun sebenarnya ada standarnya itu. Tapi intinya umumnya gedung-gedung tinggi itu udah istilahnya template. Jadi istilahnya susah-susah gampang. Susahnya itu karena banyak, karena gede. Tapi secara perilaku struktur kita bisa mencarinya itu agar sesuai keinginan kita gitu. Nah, perbedaannya di rumah. Nah, kalau rumah ini kan sesuai dengan motonya si bambu kan, semua rumah punya cerita kan. Berarti kan beda-beda nanti tuh. Entah denahnya, entah letak kamarnya. Udah itu dindingnya, kadang patahan itu kan kayak, wah ini menurut saya lebih menantang gitu, dalam artian ya gimana kita istilahnya rumah yang sering orang sepelekan, rumah kita sebagai di Bambu ini gimana caranya itu tetap bisa memenuhi standar yang ada gitu. Nah itu yang kita inginkan di Simbambu ini, yang memang kita nggak main-main gitu dengan rumah gitu. Dan juga mungkin dari efek gempa atau apa, sebenarnya juga saya juga pernah meneliti ya istilahnya kalau misalnya kalau di mungkin bahasanya asing ya bagi teman-teman nih, kayak kalau kita tuh namanya untuk permodelan gedung atau permodelan bangunan itu, untuk modeling gempa itu kita pakai getarannya namanya respon spektrum. Nah, jadi spektrum gempa yang atau itu analisis dinamis kan, dinamis linear, karena kan diambil spektrum yang paling tinggi. Nah, di situ kalau kita istilahnya gedung-gedung tinggi itu kadang kita bisa mendapat percepatan gempa yang rendah di periode tertentu gitu. Nah, kalau misalnya gedung-gedung di bawah 5 lantai, di bawah 5 lantai itu kadang ketika disimulasikan gempa, dia langsung kena gempa yang paling tinggi gitu. Masih di apa tuh? Masih di peaknya gitu. Jadi kan mungkin kalau ini pelan-pelannya kalau saya gambarin tuh begini kan, naik, itu terus turun lagi. Nah, kalau gedung tinggi kadang tuh kena di periode ini dengan percepatan gempa yang udah istilahnya udah rendah. Nah, tapi ketika rumah-rumah di bawah 5 lantai itu ketika terjadi gempa tuh langsung kena yang paling tinggi gitu. Itu yang saya. Di situ makanya di situ tantangannya gimana kita istilahnya kompakkan itu dengan istilahnya dengan struktur kita agar istilahnya bisa tahan lah terhadap gempa tersebut. Nah juga mungkin bisa saya sampaikan juga kalau misalnya artinya tahan gempa itu bukan istilahnya ada gempa dia nggak roboh gitu. Itu tergantung gitu. Kalau misalnya kita berada di titik gempanya banget ya istilahnya bisa aja. Tapi yang kita incar, yang kita cari dari yang kita pengen dari suatu bangunan itu, orang struktur itu pengennya ada waktu kita untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi nggak langsung roboh ya bangunan. Nah, jadi nggak langsung roboh. Ada waktu kita untuk istilahnya rumah itu tuh, misalnya mungkin goyang-goyang dulu, istilahnya sebelum dia runtuh kita udah sempat keluar gitu. Itu yang sebenarnya kita simulasikan. Jadi berbeda gitu cara pikir orang struktur engineer sama mungkin teman-teman arsitek gitu. Kita desain itu kita mikirnya tuh yang ngeri-ngeri dulu gitu, bukan yang indah-indah gitu. Benar-benar. Kita mikirnya yang ngeri gimana ini kejadiannya kalau rumah ini roboh, kalau misalnya kita simulasikan keruntuhan gitu, bayangkan. Beda gitu cara pikirnya gitu. Kalau ibaratnya kalau kita kuliah dulu ya Mas Aswar, yang dipikirkan orang teknik sipil tuh hal yang terburuk terus pasti. Nah, hal yang terburuk gimana kalau ini roboh gitu. Pasti. Safety-nya itu yang kita incar gitu. Oke. Jadi memang sebelum di Simbambu pun sebenarnya kan saya pernah di kontraktor juga, kontraktor properti juga. Nah, disitulah sebenarnya saya istilahnya ada istilahnya mengkonversi dari saya biasanya gedung lalu ke rumah. Di situ udah mateng, di sini makin mateng. Ketika udah diisi bambu ini udah tahu harus saya ngapain dan istilahnya
yang harus kita ulik-ulik itu apa agar istilahnya struktur ini bukan cuma kuat tapi ya biasalah kan murah juga. Harus serasi. Harus serasi, harganya harus bisa ditekan tanpa mengurangi kekuatan. Iya itu. Jadi itu sih memang tantangannya ya, pertama bentuknya yang aneh-aneh. Ya. Pertama permintaan arsitek, kedua ya saya ditekan budget juga gitu iya, kan. Bener. Harus berbagi dengan nanti furnitur arsitek interiornya atau apa gitu kan. Nah di situ yang istilahnya menurut saya melebihi tantangan dibanding kita mendesain gedung gitu menurut saya sih. Kalau gedung pun dia biasanya struktural doang, nanti dalamnya itu ya bisa diombak-ambik. Kalau rumah kan langsung sekalian gitu kan. Itu yang bikin istilahnya lebih menantang kalau di rumah sih. Malah lebih menantang ya. Iya sih. Tapi sering ini nggak sih berdebat sama arsitek, Bapak ini nggak mungkin bisa nih kalau misalnya strukturnya seperti ini. Kalau berdebat sampai keras sih nggak pernah sih, nggak pernah. Cuman paling Pak ini kolomnya cantilever 2 meter loh Pak. Cobalah tambah tiang 1 kan biasanya kan. Ternyata merasakan hal yang sama apa yang saya rasakan dulu. Iya. Dulu waktu, tapi Mas Asmar udah pernah pengalaman di ini ya, properti ya. Dulu saya waktu pertama masuk sini bikin kolom yang besar-besar Mas, nggak kolom pipih. Dimarahin saya. Iya kan kita tahu standarnya kan kalau misalnya kita ikutin daerah gempa ya, misalkan ada kondisi desain seismik A, B, C sampai D. Kebetulan Jakarta itu udah masuk D, apalagi mungkin Padang Panjang atau mungkin yang istilahnya yang Padang tuh ngeri tuh. Gempa-gempa yang istilahnya risiko gempa tinggi ya. Jadi ya itu ada istilahnya aturan yang mungkin kayak istilahnya tulangannya pendetailannya harus seperti apa. Minimal gede kolomnya tuh ada juga ya, minimal kalau yang saya tahu sih minimalnya harus 30 gitu kan. Cuma kan nggak mungkin nih tiba-tiba ada timbul kolom di sini kan. Nanti dimarahin sama desain interior. Iya. Ini apa tiba-tiba timbul kan. Nah, di situ yang istilahnya jadi yang awalnya mungkin harus kotak ya kita berubah jadi kalau misalnya kita ada di resiko gempa tinggi kita ubah jadi L. Kita ubah jadi T, kolom-kolomnya jadi istilahnya kita bisa memenuhi kekuatan di daerah-daerah minornya gitu kan. Itu sih luar biasa sih memang. Oke. Ini mau mudik besok nih? Ya rencananya besok mau pulang. Jam berapa? Jam 3 subuh nih saya berangkat. Oh, bentar lagi dong berarti? Bentar lagi, Mas sama. Waduh, udah ini cari oleh-oleh Mas? Di jalan nanti sekalian beli. Oh, nanti beli wingko, lumpia, terus apa lagi ya? Tahu bakso ya. Tahu baksonya itu yang di nih, yang dibungkus-bungkusan gitu atau yang udah digorengan? Belum. Jangan yang digoreng. Yang frozen masih basah aja. Oh, masih basah. Lumpia pun yang masih basah aja. Jadi bisa digoreng. Oh, gitu. Goreng lagi. Kalau udah digoreng nggak enak kalau kelamaan kan nggak dimakan. Iya. Itu. Dan mudah-mudahan besok sudah bisa ketemu ya. Yep, insya Allah. Ya saya juga mau terima kasih ya, mungkin kalau istilahnya keluarga saya, ayah ibu nonton misalnya. Kan saya kan bentar lagi jadi mau terkenal kan. Kirim salam. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua saya nonton, terima kasih. Keluarga saya yang ada di Jakarta, yang di Bekasi, yang di Pontianak juga, sama dosen-dosen ITSB yang udah ngebimbing saya sampai saya bisa kerja di sini. Pak Asep sama Pak Ilham pun dosen pembimbing saya, Pak Prodi, Pak Leo, Pak siapa lagi, Pak Henry, Pak Agus, Bu Anissa, Bu Sisda, dan pokoknya dosen dan terutama istri saya yang luar biasa, baru setahun nih berasa kayak nggak ada beban sama sekali. Alhamdulillah semua lancar. Besok kita jumpa. Besok saya pulang. Itu sih. Oke. Thank you Mas Asmar. Teman-teman jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Dan tentunya like, subscribe dan komen kalian sangat-sangat berarti karena itu sebagai langkah atau support bagi kami untuk terus berkembang tentunya. Oke, saya Nizar. Saya Muhammad Fahmi. Saya Fahmi. Ya, saya Nizar dan Mas Fahmi. Iya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.